Beberapa anomali membunuh untuk bersenang-senang, yang lain untuk makanan, yang lain karena mereka tidak punya pilihan. Di sisi lain, beberapa tidak menginginkan apapun selain menyebarkan cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan. Tapi kamu jarang melihat anomali yang memiliki niat murni, tapi upayanya untuk berbuat baik seringkali mematikan. Salah satu tokoh tersebut dan subjek cerita hari ini adalah SCP-049 Dokter Wabah. Kalau kamu akrab dengan organisasi SCP, maka kamu mungkin pernah mendengar tentang Dokter Wabah yang terkenal itu. Untuk kamu yang belum, inilah sedikit konteks untuk SCP-049. Dia muncul persis seperti yang kamu harapkan dari seorang dokter wabah dari periode akhir abad pertengahan atau periode Renaissance. Sosok tinggi, diselimuti jubah hitam panjang, tudung di atas kepalanya dengan hanya topeng berparuh Venesia yang menonjol dari bawah. Ini juga bukan hanya fashion statement. Organisasi SCP menemukan bahwa ini semua adalah bagian dari tubuh fisik SCP-049. Berbagai struktur yang mirip dengan otot dan tulang. Tujuan utama dokter wabah adalah menemukan orang-orang yang dia anggap terinfeksi dengan sesuatu yang dia sebut sebagai penyakit sampar. Kalau dia merasakan penderitaan ini, dia akan mencoba melakukan kontak fisik langsung dengan orang yang membawanya. Mengapa? Karena sentuhan SCP-049 mematikan, membunuh siapapun yang berhubungan dengannya. Kamu mungkin berpikir hanya itu yang dilakukan dokter wabah, berpindah dari orang ke orang, membunuh mereka dengan sentuhan mematikannya. Tapi kamu salah. Begitu dia membunuh seorang korban SCP-049, kemudian mulai melakukan bentuk operasi yang kasar dan ketinggalan zaman pada mayat mereka. Menggunakan peralatan yang dia hasilkan dari tas medis magisnya yang misterius dan tampaknya tanpa dasar, dia menyuntikkan sejumlah bahan kimia yang tidak diketahui ke dalam mayat, yang menghidupkannya kembali dan mengubahnya menjadi contoh SCP-049-2, atau dengan kata lain, zombie yang kejam dan tidak punya pikiran. Saat ini SCP-049 ditahan dengan aman di sel tahanan oleh organisasi. Diawasi oleh kamera pengintai selama 24 jam sehari, dan disitulah cerita kita dimulai. Kisah seorang dokter yang mematikan dan berbahaya dan hari-harinya dihabiskan di penahanan, terkunci di dalam sangkar, dikurung oleh organisasi SCP. Di sana dia duduk sendirian. Ini adalah kisah yang hanya dikenal dengan judul sederhana, Pulang. Ini dimulai dengan dokter wabah ditinggalkan sendirian di selnya. Dia telah berada di sana untuk waktu yang lama sehingga dia lupa berapa lama tepatnya. Tapi di sana dia duduk, diejek oleh sensasi penyakit sampar di sekitarnya. Itu adalah perasaan kecil, hampir tidak terdeteksi, tapi berbau pembusukan dan penyakit, tergantung di partikel udara sel SCP-049. Meskipun mereka sudah lama menghentikan praktek tersebut, organisasi SCP biasa mengirim dokter dan penelitinya ke sel 049, membawa mayat sebagai subjek tes. Dokter wabah akan menggunakan spesimen ini untuk mengasah keahliannya, menyempurnakan metodenya untuk mengubah orang mati menjadi contoh SCP-049-2. Tapi tentu saja, para dokter yang bekerja untuk organisasi itu sendiri tidak sepenuhnya bebas dari penyakit, dan mereka terlalu sering harus disembuhkan dengan sentuhannya, dan segera mereka berhenti mengunjungi SCP-049 secara langsung, meninggalkannya sendirian di selnya. Bahkan orang-orang yang disebut ilmuwan ini tampaknya takut akan obat yang sebenarnya. Mereka akan berbicara dengan dokter wabah melalui sistem intercom, mewawancarainya dan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dia lakukan atau bagaimana perasaannya. Satu pertanyaan menonjol bagi SCP-049. Peneliti organisasi telah bertanya apakah dia menyesal atas apa yang telah dia lakukan pada orang-orang. Dokter wabah menganggap itu pertanyaan bodoh. Dan kemudian bahkan pertanyaan yang datang melalui intercom terhenti setelah beberapa saat. Untuk sementara waktu, SCP-049 bahagia di selnya, ditinggalkan sendirian dengan pikirannya aman dari penyakit dunia luar. Dokter wabah merasa damai untuk perubahan, beristirahat dengan nyaman, hingga aroma sampar yang familiar kembali tercium. Kehadiran penyakit mendorongnya untuk mencoba melarikan diri, memproduksi peralatan medisnya dari tas yang dia sembunyikan di jubahnya. SCP-049 mencoba membuka pintu selnya. Dia tidak yakin berapa lama perjalanan waktu sudah lama terhenti padanya, tapi akhirnya dia membukanya sehingga dia bisa melewatinya, keluar dari koridor di luar ruangan tempat dia ditahan. Tidak ada orang lain di sekitar, tidak ada dokter atau peneliti atau anggota keamanan organisasi. Tidak ada yang menghentikan dokter wabah dari mengikuti bau penyakit yang telah mendorongnya untuk menemukan jalan keluar dari penahanan. Menavigasi melalui lorong-lorong fasilitas organisasi, SCP-049 melacak sumber penyakit ke loker. Dengan sedikit kesulitan dia membukanya, menemukan sebuah kotak logam di dalamnya. Saat dia mempelajari wadah itu, jari-jarinya menemukan tombol yang membukanya. Itu mendesis ketika gas membuat bagian dalam kotak bercampur dengan udara. Uap dingin mengenai wajah dokter wabah, mengejutkannya dan membuatnya menjatuhkan kotak itu. Menyadarkan kembali dirinya, dokter wabah membungkuk dan mengambil isi wadah berpendingin seekor nyamuk. Bukan serangga itu sendiri yang menarik SCP-049 keluar dari selnya. Benar, nyamuk diketahui menyebarkan penyakit seperti malaria, tapi apa yang ada di dalam nyamuk inilah yang ingin dibasmi oleh dokter. Kantung darahnya penuh, bengkak dengan cairan gelap yang diketahui SCP-049 terinfeksi.
terinfeksi. Menggunakan kotak logam sebagai meja operasi improvisasi, dia mengeluarkan tas peralatan medisnya dan dokter mulai mengoperasinya. Dia mengambil jarum suntik dari tasnya dan botol berisi cairan hitam kental. Setengah mengisi jarum suntik dengan cairan, dia menusukkan jarum ke dalam nyamuk dan mengeluarkan darah yang dibawa serangga itu. Cairan tubuh yang terinfeksi bercampur dengan obat dalam jarum suntik dokter, meninggalkan serangga hanya seperti sekam kering. Dokter wabah menyaksikan kedua zat itu bercampur sebelum menusuknya kembali ke nyamuk, mengisi makhluk itu dengan kombinasi kedua cairan itu. Dia menolak untuk meninggalkan jejak penyakit sampar di tubuh serangga. Nyamuk itu hidup kembali melihat sekeliling sampai melihat SCP-049 mengamatinya. "Siapa di situ?" Itu bertanya. "Di mana Meryl?" "Tidak ada seorang pun di sini selain saya dan Anda." Dokter itu menjelaskan. "Kamu berada di penjara, meskipun para sipir tampaknya telah pergi." "Penjara?" Serangga itu menjawab. "Ya Tuhan, saya di lokasi 19. Secara alami tampaknya agak aneh bagi seekor nyamuk untuk dapat berbicara, apalagi mengetahui tentang lokasi 19 yang sangat rahasia. Tapi seperti yang selalu terjadi di organisasi SCP, hal aneh selalu memiliki penjelasan yang tidak wajar. Karena nyamuk ini tidak seperti nyamuk lainnya. Pertama, dia bahkan punya nama, yaitu Leslie. Ternyata Leslie adalah bagian dari SCP, salah satu ciptaan organisasi itu sendiri, SCP-3774. Ini adalah spesies nyamuk yang ditingkatkan secara genetik dan cybernetik. Mengapa organisasi menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menciptakan sesuatu seperti ini? Awalnya mereka dirancang sebagai cara rahasia yang tidak terdeteksi untuk mengawasi target operasi organisasi SCP. Dokter Wabah berpikir aneh bahwa setelah menghabiskan begitu banyak waktu di penjara di sana, bahwa dia akhirnya harus belajar nama lokasi 19 dari nyamuk. Leslie tampaknya dalam keadaan panik mendesak bahwa dia harus kembali ke seseorang bernama Merle. SCP-049 tidak tahu apa yang dia maksud. Dia tidak pernah bertemu siapapun yang menggunakan nama itu dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. "Saya tahu di mana dia tinggal. Saya bisa menemukannya." Nyamuk bersikeras. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari sini." Dia waspada terhadap makhluk yang dia temukan di dirinya berbicara. Meskipun dia adalah serangga rekayasa genetika, Leslie untuk semua maksud dan tujuan adalah agen dari organisasi SCP. Dan sekarang dia sedang berbicara dengan anomali yang tidak dia ketahui. Tapi dia tidak mencoba menyakitinya. Pada kenyataannya, apapun yang dilakukan Dokter Wabah tampaknya telah menghidupkannya kembali. "Aku sudah sejauh ini dan sekarang aku sudah melakukannya. Aku tidak punya alasan lagi untuk tinggal di sini." Dokter berbicara mengulurkan tangan untuk Leslie terbang. "Kalau begitu, kau akan membantuku keluar dari sini?" Dia bertanya, menyiapkan sayapnya dan mendarat di telapak tangannya. "Aku akan melakukannya." SCP-049 setuju. Pasangan itu saling berkenalan. Leslie memberitahu SCP-049 namanya, sementara dia hanya menginstruksikannya untuk memanggilnya dokter sebelum mereka berangkat bersama. Setelah hampir seminggu melakukan perjalanan dengan berjalan kaki melalui medan terjal dan angin kencang, Dokter Wabah dan rekan serangganya belum menemukan jiwa hidup lainnya. Awan tebal dan gelap menggantung di langit di atas mereka dan Leslie segera merasa sulit untuk mengingat seperti apa matahari itu. Dia takut dia bahkan akan melupakan wajah Merle. "Kita sudah dekat," dia berkata. "Hanya beberapa mil lagi dan kemudian kita akan tiba." SCP-049 menyelesaikan kalimatnya. "Katakan padaku dokter, mengapa kamu pergi sejauh ini denganku?" Leslie si nyamuk bertanya. "Kamu bisa saja pergi ketika kita keluar, pergi dengan caramu sendiri." Sebagai tanggapan, dia memberikan satu kalimat sederhana. "Karena saya ingin." Akhirnya pasangan pemberani itu tiba di sebuah rumah yang dulunya milik Merle. Itu ditinggalkan bobrok dalam keadaan rusak total. Puluhan tahun telah berlalu sejak orang menginjakkan kaki di tempat itu. Ruang tamu yang dulu begitu akrab bagi Leslie kini telah berubah menjadi ruang kosong yang tandus. Pemandangan itu membuatnya begitu putus asa dengan kesedihan bahwa dia akan sakit kalau nyamuk bisa sakit. Merle, siapapun dia atau sebelumnya sekarang, tidak bisa ditemukan dimanapun. Salah satu pengaruh cybernetics Leslie adalah sistem penentuan posisi internal, memberinya semua jenis data dan pembacaan termasuk jam. Itu memberitahunya berapa lama dia pergi. "Aku sudah mati selama 200 tahun. Nyamuk menangis di telapak tangan dokter. Kalau begitu Merle sudah mati. Semua orang sudah mati." Dia terus mengulanginya untuk dirinya sendiri berulang-ulang seolah-olah dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi. Akhirnya kata-kata itu kehilangan semua maknanya. Saat dia memegang Leslie di tangannya, mungkin Dokter Wabah merasa kasihan pada nyamuk itu. Bagaimanapun, Dokter Wabah selalu memiliki kepribadian yang sopan dan penuh hormat terlepas dari penampilannya yang menakutkan. Dia selalu percaya bahwa dia telah bertindak demi kebaikan yang lebih besar, mencoba menyembuhkan dunia dari penyakit sampar untuk mengakhiri penyakit. Dia hanya pernah membunuh karena baginya adalah kepentingan terbaik korbannya untuk melakukan prosedurnya. Untuk para penculiknya di organisasi SCP, dokter itu sopan dan kooperatif, dan dia bertindak sama terhadap sesama SCP. Bukan hanya Leslie, tapi bahkan jenis anomali dengan kebencian di hati mereka. Dokter melihat mereka hanya sebagai korban sampar yang perlu disembuhkan. SCP-049 duduk diam beberapa saat dengan teman nyamuknya, membiarkannya meratapi kehilangan Merle dan semua yang pernah dia ketahui. "Kemana kamu akan pergi sekarang?" dia bertanya. Masih menangis, nyaris tidak bisa berbicara melalui isak tangisnya, Leslie memutuskan bahwa dia ingin tetap di tempatnya. Serangga itu ingin tinggal di tempat Merle pernah tinggal dalam upaya putus asa untuk
merebut kembali dunia yang pernah dia kenal. Duduk di tangan Dokter Wabah yang bersarung tangan, masih terisak meski sudah kehabisan air mata, Leslie berkata, sebentar lagi Merle akan datang dari pintu. Dokter Wabah menahan teman kecilnya di mana dia berada sementara dia berduka. Kalau begitu, aku akan menunggunya, katanya, di sini bersamamu. Sekarang tonton SCP-049 Dokter Wabah ditangkap dan SCP-049 apa sebenarnya wabah itu? Pertanyaan dan teori Dokter Wabah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang dokter yang penuh teka-teki ini.